miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. You are, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. 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 Minggu ini kita belajar tentang Inspiring Church. Nah, saya tanya Tuhan, apa ya Tuhan? Dan ini yang Tuhan ingin sampaikan tentang gereja yang menghidupi Injil. Ya, kita belajar bukan hanya tentang, ya setiap bulan ada tema, tapi kita tuh bukan hanya belajar tentang hal tersebut. Nah, bulan ini Tuhan juga mau kita belajar bukan hanya tentang Inspiring Church, tapi bagaimana kita menjadi Inspiring Church. Amin. Nah, inilah yang Tuhan mau, gereja yang menginspirasi perubahan hidup. A life changing inspiring church. Wah, lengkap tuh semuanya ya. Oke. Nah, saya mau mulai dengan ini. Ini sebetulnya yang jadi pertanyaan saya juga. Kenapa sih ada gereja di dunia ini? Saudara pernah nggak berpikir atau bertanya tentang ini? Kenapa sih ada gereja? Kalau emang Tuhan Maha Kuasa, bukankah Dia tuh bisa buat semuanya, Dia bisa lakukan, Dia bisa kerjakan semuanya sendirian, betul nggak? Ya, toh memang Dia satu-satunya yang Maha Kuasa. Tuhan pakai gereja pun Tuhan juga yang kerjain kan, mujizat, semua perubahan-perubahan itu kan Tuhan juga yang kerjain. Kenapa ada gereja? Bisa nggak Tuhan bekerja tanpa gereja? Menurut saudara bisa nggak? Bisa banget, bisa banget. Tapi ini, seperti halnya Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, Tuhan memilih untuk bekerja melalui manusia untuk menjangkau manusia lain. Ini dahsyat loh saudara. Tuhan bisa kerjain semuanya, tapi Tuhan pilih, aku mau kerja sama manusia deh ya. Nah, Lukas 9 ayat 10, ini adalah perkataan Tuhan Yesus waktu Dia berfellowship dengan Zakheus ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini konteksnya Tuhan Yesus lagi melayani Zakheus di meja makan. Nah, waktu kita fellowship, waktu kita LCC, waktu kita bergereja, waktu kita berfellowship, kita sedang saling melayani seperti Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus sebagai anak manusia, kalau saudara perhatikan ya, sebagai ini, anak manusia, Dia membahasakan dirinya anak manusia. Jadi Tuhan Yesus, saya tanya ya sama gembala kemarin, kalau Tuhan Yesus sebagai anak manusia itu berarti Dia sebagai manusia ya? Iya, oke. Jadi Dia sedang berperan sebagai manusia ya, Dia turun ke dunia kan jadi manusia. Dia sedang datang di situ sebagai sesama manusia sama Zakheus. Dan kehadiran Yesus sebagai anak manusia itu membuat Zakheus bertobat. Jadi Zakheus bertobat karena kehadiran Yesus sebagai anak manusia, bukan sebagai Allah. Filipi 2 ayat 7 dan 8 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya sendiri artinya Dia melepaskan hak. Kita belajar di Iwin menyerahkan hak. Ini contohnya, ini teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan haknya sebagai Allah ya untuk menjadi manusia. Artinya segala kemahakuasaannya itu Dia taruh, Dia letakkan untuk turun jadi manusia yang tidak punya kuasa, turun jadi manusia yang tidak berdaya, ya. Dan mengambil rupa seorang pemimpin, seorang raja, kan Dia Allah. Harusnya turun ke sini paling enggak Dia dilayanin yang dapat tempat, dapat posisi yang tinggi dong. Ternyata enggak saudara, Dia mengambil rupa sebagai hamba.
demi mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang. Dia mengambil rupa manusia paling rendah sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini Tuhan tahu kebutuhan manusia itu adalah relate dengan manusia lain secara fisik. Dia mau jadi manusia. Dan lanjutnya ya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya apa? Lahir di mana? Di VVIP Rumah Sakit Pondok Indah? Enggak, saudara. Dia lahir di kandang binatang di daerah yang mungkin kalau sekarang nggak ada di GPS kali. Nggak ketemu kali sama satelit. Saking terpencilnya Bethlehem itu dulu. Lalu dia hidup, sepanjang hidupnya dia mengajar, dia hidup bersama para nelayan. Dia nggak hidup dengan pembesar-pembesar di kerajaan, di istana, enggak. Dia hidup bersama orang-orang kecil, bersama para nelayan. Dan taat sampai mati. Sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dulu saya baca ayat ini, kenapa ayat ini nggak bilang dan taat sampai mati di kayu salib? Kenapa perlu ditekankan dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib? Ternyata saudara, kematian di kayu salib itu adalah kematian untuk kriminal. Jadi bahkan kematiannya pun Tuhan Yesus mengambil jalan yang paling rendah, paling hina buat manusia. Yesus tuh gak mati dengan tenang dikelilingi para murid-muridnya. Dihianati, bukan dihianati ya, disangkal murid-muridnya. Gak ada semua yang ada deket dia waktu dia mati. Dia mati, dia dihukum mati dan diperlakukan sebagai kriminal. Padahal dia bukan kriminal. Untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kenapa dia lakukan semuanya itu? Kenapa dia mau sampai merendahkan diri? Karena manusia itu lemah. Ya, Mazmur 144, saya ambil yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, bahasa sehari-hari. Manusia itu seperti sehembus angin, lewat aja gitu. Kalau lagi panas ada sehembus angin, terus abis itu hilang, nggak kelihatan, nggak kecium baunya, ya, nggak signifikan gitu. Seperti bayangan lewat, seperti itulah hidupnya. Kehidupan manusia itu sementara, tidak signifikan, lemah. Hidup kita ini ringkih sekali dan kita mudah jatuh tapi sulit bangkit lagi, benar gak? Betul gak? Kita mudah sekali untuk jatuh dalam godaan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kemarahan, jatuh dalam kekecewaan, dan sulit sekali untuk bangkit. Dan kita mengalami banyak pergumulan yang sulit kita hadapi. Tapi Tuhan memilih untuk bekerja melalui kelemahan kita. Tuhan memilih untuk bekerja melalui kelemahan manusia. Dan ini menurut saya adalah kasih yang sejati. Dia maha kuasa loh, dia tinggalin, dia serahkan haknya. Dia memilih untuk bekerja melalui hal yang lemah, istilahnya yang, apalagi zaman sekarang ya saudara. Semuanya maunya serba yang keren, serba yang hype, serba yang paling top, yang paling cepat, yang paling oke, yang paling canggih. Tapi Tuhan justru memilih sebaliknya, yang paling lemah, yang dia mau pakai, kita semuanya, amin. Nah, ini yang saya mau ingatkan kepada saudara, mungkin saat ini kita lemah, bukan hanya secara fisik, tapi mungkin secara mental. Saya percaya apalagi di masa pandemi ini banyak sekali orang yang down sekali mentalnya ya, mungkin lemah secara mental, kita lelah, kita sakit. Kita sibuk banget ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin usaha, ngurusin kerjaan. Kita terluka mungkin karena ada konflik dalam hubungan. Saat ini mungkin kita merasa kita nggak bisa apa-apa, kita nggak berguna, kita nggak berarti, kita nggak dikasihi, kita merasa kita sendirian. Ya, bahkan mungkin saya mendapati beberapa merasa nggak layak, rasanya nggak siap untuk melayani. Tapi sebenarnya saudara, justru itulah saat yang paling tepat untuk Tuhan bekerja dalam kelemahan kita, untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk mengubahkan kita. Tapi dia tidak berhenti di situ. Bukan hanya bekerja dalam kita, tapi dia juga mau bekerja melalui kelemahan kita itu. Untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang yang sama lemahnya dengan kita semua. Itulah Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara merasa sedang enggak dalam kondisi yang fit untuk bergaul, untuk melayani, bahkan untuk ke gereja mungkin, dengar saudara, ini saat yang tepat untuk saudara tuh
membuka diri dan biarkan Tuhan bekerja dalam kelemahan saudara. Karena Tuhan juga mau pakai kelemahan saudara untuk menjangkau yang terhilang. Amin. Karena itu saudara, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ini membuktikan hal itu. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat, karena kasih karunia Tuhan membuat kuasanya itu sempurna dalam wadah yang lemah ini. Ya, kelemahan itu membuat kita mengakui Tuhan sebagai satu-satunya sumber dan penyelamat. Kalau kita masih bisa ngandelin orang lain, kalau kita masih bisa ngandelin uang kita, pekerjaan kita, kakak rohani kita, lain-lain, berarti sebenarnya kita masih belum mengakui bahwa kita lemah, saudara ya. Dan semakin kita mengakui bahwa kita ini lemah, makin kita sadar bahwa kita ini lemah, semakin besar kebutuhan dan kebergantungan kita akan kasih karunia Tuhan, betul nggak? Dan makin kita membuka diri sama Tuhan, Tuhan aku nih lemah, aku nih benar-benar mentok, tok ya. Makin besar pula kasih karunia itu memenuhi kelemahan kita. Jadi makin kita ngaku kita lemah, makin besar kasih karunia itu. Makin kita merasa, aku harus kuat. Makin sedikit kasih karunianya, karena kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, karena itu saudara, dalam kelemahanmu saat ini ya, engkau lagi terluka, engkau lagi konflik, engkau lagi kecewa, engkau lagi marah, engkau lagi sakit, aduh sakit nggak sembuh-sembuh, cari Tuhan dan minta kasih karunia-Nya, ya, jangan malah menjauh. Nah ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kenapa ada gereja di dunia ini? Karena ini kesimpulan saya ya saudara, ini bukan teori dari mana-mana. Saya pikir gereja itu adalah kumpulan manusia yang lemah. Gereja bukan kumpulan orang hebat. Gereja kumpulan manusia-manusia yang lemah. Karena gereja adalah kumpulan manusia yang lemah, tapi manusia-manusia yang lemah yang mau ke gereja ini adalah manusia-manusia yang mau mengakui bahwa dirinya lemah. Jadi kalau kita ke gereja, saudara, kalau kita LCC, kita ke gereja, kita tuh sedang mengakui bahwa kita lemah. Bukan harus kuat nih ke gereja gitu, harus kelihatan strong di gereja, harus kelihatan rohani di gereja. No, justru waktu kita lemah, waktu kita lagi nggak tahu mesti ngapain, waktu kita lagi butek mungkin ya, kepalanya lagi blunder, datang, ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan sesama kita. Ya, nah gereja itu adalah kumpulan manusia yang lemah, mau mengakui kelemahan mereka dengan cara apa? Menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Ya, menerima anugerah keselamatan dalam Yesus dari apa? Karya penebusan Tuhan Yesus. Tahu bahwa kita lemah, kita butuh Tuhan Yesus. Lalu menghidupi anugerah itu di dalam pengampunan, hidup dalam pengampunan oleh Tuhan. Kita mendapat pengampunan, dan karena kita mendapat pengampunan, kita juga melepaskan pengampunan kepada orang lain. Ya, kita mengerjakan keselamatan bersama-sama, itu kuncinya. Kita nggak bisa sendiri, kita perlu bersama-sama. Dan memberitakan anugerah pengampunan dan keselamatan dalam Yesus itu kepada orang-orang lain yang belum tahu. Banyak orang belum tahu, orang pikir ke gereja itu untuk orang-orang yang rohani, untuk orang-orang yang kudus, untuk orang-orang yang hype, untuk orang-orang yang keren. Orang nggak tahu bahwa gereja itu untuk orang-orang lemah justru. Kasih tahu sama orang lain, yuk ke gereja. Engkau lemah, engkau putus pengharapan, ayo. Ke gereja dalam arti gini, ketemu dengan orang-orang, bukan ke gereja ke gedungnya aja ya saudara ya, tapi dimuridkan dan lain sebagainya. Inilah gereja yang menghidupi Injil. Ya, seperti tema kita tahun ini, we are the church. What kind of church? The inspiring church. The church who lives the gospel. Gereja yang menghidupi Injil. Dr. Sarah McKay, dia neuroscientist ya, ahli syaraf ya. Nah, dia bicara soal ini, the power of social connection.
Ternyata Tuhan tuh, kenapa Tuhan mau ada gereja di dunia ini? Karena manusia itu butuh yang namanya the power of social connection. Dan dua hal penting yang membuat Tuhan memakai gereja, yang pertama, ini saudara, human connections work best when they're face to face or voice to voice. We can then rely on the rich nuance of facial expressions, tones, and gestures. Jadi koneksi antar manusia yang paling maksimal, kenapa si Zakheus sampai bertobat waktu dia makan sama Tuhan Yesus? Karena ada social connection. Dan yang kedua, yang penting adalah, nih, one of the first steps in overcoming imposter syndrome, kalau kita merasa kita paling buruk, paling gak mampu, not good enough, dan lain sebagainya itu, realizing everyone experiences it. Waktu kita menyadari bahwa semua orang mengalami kelemahan masing-masing. Ada yang insecure, ada yang overthinking, ada yang merasa gagal dan lain sebagainya. Ya, saudara. Jadi waktu kita terkoneksi di gereja, di LCC, ya saudara, disitulah kita dikuatkan, kita dihiburkan. Kita di uplift, diangkat gitu semangatnya. Dan ternyata the power of social connection itu udah Tuhan ajarkan dan Tuhan teladani di Alkitab. Saya temukan 3 hal ini, saya renung-renungkan ya. Yang pertama ini, Allah kita itu Allah Tritunggal. Dari dulu saya tuh baru baca, oh iya saya baru ngeh ayat ini, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan lain sebagainya. Allah kita lah, ini konsep yang sulit dicerna oleh manusia ya, Trinity, ya, Trinitas ini. Tapi waktu saya siapkan ini saya jadi ngerti, oh ini memberi alasan kenapa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena Allah kita Allah Tritunggal, gak bisa kita hidup sendiri. Ya. Lalu yang kedua, Tuhan mendesain keluarga. Ya, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik, tidak kuat kalau manusia seorang diri. Gak bisa manusia seorang diri. Karena itu Tuhan desain keluarga. Nah Tuhan desain ini, ayat ini bukan hanya untuk pasangan suami istri, tapi betapa pentingnya kita untuk hidup bersama. Yang ketiga, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, bla bla bla, terus di bawahnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pertanyaannya, Tuhan Yesus lagi ngajarin doa yang personal, tapi terus dia ajarinnya doanya Bapa kami, kenapa enggak Bapakku? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kami, karena memang dia sedang mengajarkan kita untuk hidup bersama. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Tapi ternyata waktu saya renungkan ini, gereja yang menginspirasi bukan dengan kehebatan, bukan dengan apa yang sudah kita lakukan. Gereja menginspirasi saat kita gerejanya itu menghidupi Injil bersama-sama. Itu tadi kita ngakuin kita lemah, tapi kita mau datang sama-sama. Yuk terima anugerah dalam Tuhan Yesus. Kita saling melayani satu sama lain dan kita membawa kabar sukacita itu sama orang lain di luar. Saya baca ini dari Paul David Tripp, seorang hamba Tuhan. Dia bilang people who acknowledge their need of grace. Orang yang mengakui bahwa dia butuh anugerah, dia butuh kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, orang yang mengakui bahwa dia lemah, tend to find joy in offering grace to others. Cenderung untuk orang-orang yang terbuka bahwa dia lemah, dia butuh Tuhan, dia butuh orang lain, dia butuh kasih karunia Tuhan. Kecenderungannya adalah dia akan dengan penuh sukacita menawarkan anugerah itu, kasih karunia itu kepada orang lain. Menawarkan orang lain untuk ayo kita semua butuh Tuhan. Amin. Karena itu saudara, apapun kondisi saudara saat ini, mari cari Tuhan dan sama-sama cari get help saudara. Get help itu bukan hanya cari doa sama Tuhan. Get help orang-orang sekitar saudara. Yuk sama-sama kita gereja Tuhan,
kita jadi teladan, kita jadi inspirasi. Kita mau menolong orang-orang untuk membuka dirinya bahwa kita lemah loh, kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan. Amin.